Hari ini kita akan membagikan 7 tips merawat transmisi Matic. Kalau nggak dipencet juga dia nggak akan mau. Jadi jangan langsung, contohnya begini. Tips yang terakhir, yang ketujuh, cara paling mudah. Oke, kembali lagi bersama saya Freddy dari Domo Transmisi. Hari ini kita akan membagikan 7 tips merawat transmisi Matic Anda supaya tetap awet. Yang pertama, pada saat kita menyalakan mesin masih dingin, RPM-nya otomatis akan tinggi. Kita jangan buru-buru langsung pindahkan tuas. Posisi pada saat mobil baru nyala ada di P, parkir. Kita jangan langsung pindahkan ke mundur, reverse, atau langsung ke maju gitu, langsung ke drive. Usahakan sampai RPM-nya turun. Jadi suhu mobil sudah ideal, RPM-nya sudah turun, baru kita pindahkan tuasnya. Kenapa? Karena pada saat RPM tinggi, gigi masuk, itu nanti banyak komponen yang langsung bergesekan karena RPM-nya masih tinggi. Nah, itu nanti mengurangi keawetan si transmisi. Oke, yang kedua ya, untuk mobil yang transmisinya straight, lurus, ini ada tombol release. Tombol release ini gunanya pada saat kita mau pindah transmisi tuasnya, itu kita harus pencet. Pastikan juga kita menginjak rem. Contohnya dari P kita pindah ke reverse. Nah, kita harus pencet. Kalau nggak dipencet juga dia nggak akan mau. Ini fungsinya sebagai safety, jadi untuk release. Begitu juga kalau ke N dia bisa langsung, ke D bisa langsung, tapi kalau dari D mau kembali lagi ke reverse, itu harus pakai tombol release-nya. Tombolnya dipencet, baru dia mau pindah ke reverse. Penggunaan ini pun harus usahakan ada jeda 1 detik. Jadi jangan langsung, contohnya begini. Nah, ini kurang baik. Kurang baik ya. Jadi untuk tuasnya nanti banyak gear yang di dalamnya akan kena aus bergesekan. Jadi usahakan ada jedanya sedikit, baru pindahkan lagi. Begitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ya. Biasanya nih kalau kita buru-buru nih, kita lagi parkir atau sudah sampai di rumah, kita posisi misalnya pada saat lagi maju atau mundur, kita pastikan kendaraannya berhenti total. Jadi kita harus injak rem, kendaraannya berhenti total, baru kita masukkan ke P, baru matikan mesin. Tujuannya apa? Supaya gear itu sudah berhenti total, jadi sudah tidak ada perputaran. Pada saat masuk ke P, itu ada lock. Di gearnya ada semacam P-lock namanya, parking lock. Nah, itu supaya nggak haus. Nanti banyak komponen yang bergesekan kalau misalnya dia tidak pas. Contohnya pada saat kita parkir di mall, itu kita mau parkir mundur, posisi kendaraan harus berhenti total. Misalnya kita dari maju, berhenti total, baru pindahkan tuas ke reverse. Jadi gearnya sudah berhenti total, baru masuk ke reverse. Kalau enggak, nanti dari maju ke depan, tiba-tiba kita paksakan dia ke mundur, masih ada momen putarnya, itu gearnya nanti akan berlawanan putarnya. Nanti di planetary gearnya itu akan bermasalah, cepat haus. Oke, selanjutnya yang keempat, itu untuk transmisi yang model straight, itu ada tombol release-nya. Jadi kita pastikan menekan tombol ini, baru pindahkan ke tuas reverse atau ke tuas parkir. Beda dengan tuas yang mode sistem gate. Jadi gate itu dia tidak ada tombol release-nya, tapi dia ada lekukan untuk posisi gear. Tips yang kelima, jangan paksakan mobil Matic menerjang banjir. Jadi kalau ada genangan air atau banjir, usahakan jangan dipaksa untuk lewatin. Berhenti atau cari jalan lain. Kenapa? Karena di transmisi atau gearbox Matic itu ada sensor-sensor dan ada soket-soket yang rawan kalau sampai terkena air. Dan ada celah untuk hawa, selang hawa itu bahaya kalau sampai kemasukan air. Tips yang selanjutnya, nah ini jika teman-teman sedang bepergian jauh, keluar kota atau mudik,
Itu kalau bisa mobil metiknya diistirahatkan. Jika perjalanan terlalu jauh, ada waktunya untuk berhenti sebentar untuk istirahat. Jadi jangan sampai oli metiknya terlalu panas, karena suhu oli metik itu maksimal 120 derajat Celcius. Jadi rentangnya normalnya itu di 90, maksimalnya di 100, tapi nggak boleh sampai 120. Jika sudah sampai terlalu tinggi suhunya, itu komponen metik di dalamnya akan banyak yang rusak. Dan nanti lampu indikator automatic transmission bisa nyala juga di speedometer. Jadi usahakan perjalanan jauh ada istirahatnya untuk kendaraan metik. Tips yang terakhir, yang ketujuh, cara paling mudah, ganti oli metik sesuai dengan waktunya. 20.000 km ganti oli metik. Jangan lupa juga ganti filter oli metik. Banyak yang suka terlewat atau lupa dengan komponen filter oli metik. Itu penting. Jangan sampai suhu atau oli metik sudah terlalu jelek, itu mengakibatkan suhu oli metiknya cepat panas, mengakibatkan seal-seal sama clutch yang di dalam itu gampang terbakar. Oke, itu aja tipsnya. Jika ada kendala sama transmisi metik Anda, hubungi Domo Transmisi. Terima kasih. Domo Transmisi, running smooth.